Oke, halo guys, kembali lagi dengan saya Jordan dari iFixit, dan di video kali ini kita akan ngejawab beberapa Q&A yang udah kita share di Instagram. Jadi bagi yang belum follow nih, kalian bisa langsung follow, linknya ada di deskripsi, atau kalian bisa langsung searching @iFixit ya. Oke, udah yuk langsung ke videonya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang pertama. Itu dari @pemudilasi. Pertanyaannya kayak gini nih. Cara menghindari kerusakan pada IC, gimana Kak? Jadi biasanya penyebab kerusakan pada IC itu pada umumnya ada dua sih. Yang pertama itu karena iPhone itu sendiri, atau yang kedua itu karena human error. Pada iPhone sendiri itu contohnya, semisal iPhone kalian itu terlalu panas karena misal baterainya health-nya itu udah di bawah 80%-an, itu biasanya iPhone-nya akan cepat panas. Atau bisa jadi karena update iOS. Jadi semisal untuk iPhone, kalau yang kemarin itu untuk iPhone 7 update iOS menggunakan WiFi atau menggunakan jaringan WiFi atau jaringan data, itu bisa menyebabkan terkena IC-nya. Dan itu pun karena panas ya sebenarnya ya, karena penumpukan data setelah update iOS menggunakan WiFi atau jaringan data. Kemudian yang kedua itu karena human error. Human error itu seperti apa? Jadi semisal kalian menggunakan iPhone, habis itu jatuh ke air, atau jatuh ke tanah, atau misal ketindih, misal kalian taruh iPhone-nya di bagian kantong atau saku belakang, itu bisa menyebabkan kerusakan pada IC-nya. Jadi untuk menghindarinya, kalian cukup rawat iPhone kalian sebaik mungkin, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari @manahen_sp. Pertanyaan seperti ini, kalau Face ID off, biaya servisnya berapa Kak? Oke, untuk Face ID-nya yang off, asalkan kamera depannya itu tidak diganti, itu masih bisa diperbaiki. Dan untuk Face ID itu mulai dari series iPhone X ke atas, itu di harga estimasi sekitar 1.350.000. Kenapa kita pakai estimasi? Karena itu tergantung dari kerusakannya. Semisal itu terlalu berat, itu biayanya akan semakin tinggi. Kalau misal kerusakannya ringan atau masih mudah untuk diperbaiki, itu di harga 1.350.000. Jadi syaratnya asalkan Face ID-nya, bagian kamera depannya itu tidak diganti ya. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Itu dari @rizdanoob. Oke, pertanyaannya kayak gini. iPhone Bluetooth saya tidak bisa di-connect device lain. Itu kenapa ya? Oke, ini nggak bisa connect-nya kayak gimana dulu nih? Nggak bisa connect yang nggak bisa pairing. Jadi nggak bisa pairing tuh semisal iPhone kalian itu pengen di-connectin ke speaker Bluetooth dan gagal terus atau nggak bisa pairing. Atau yang kedua itu nggak bisa nyala Bluetooth-nya, jadi nggak bisa connect. Kalau dari yang nggak bisa pairing, itu ada kemungkinan kerusakan di bagian modul Bluetooth-nya. Akan tetapi kalau misal Bluetooth-nya itu nggak bisa connect karena nggak bisa nyala, itu ada kemungkinan kerusakan di bagian IC Wi-Fi-nya. Karena IC Wi-Fi dan IC Bluetooth itu menjadi satu komponen ya, kayak gitu. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang dari _firdaus.r. Pertanyaannya kayak gini. Cara mengatasi True Tone yang off min. Oke, True Tone yang off itu untuk series iPhone berapa nih? Kalau untuk series iPhone X itu ke atas, iPhone X ke atas, itu kita bisa bantu dengan cara mengcopy True Tone dari LCD sebelumnya, sebelum diganti, alias LCD original ke LCD yang baru diganti. Jadi syaratnya itu harus ada LCD yang original dulu. Jadi kita bisa copy True Tone-nya ke LCD yang baru. Jadi solusinya kakaknya harus memiliki LCD yang masih original ya, agar kita bisa bantu. Oke, next pertanyaan dari MCDYEE. Oke, pertanyaannya kayak gini. Bersihin kaca kamera belakang iPhone 6s Plus berapa ya Kak? Untuk series iPhone 6, 6s Plus, 6s, 7, 8 itu di harga 50.000. Tapi untuk series iPhone 7 Plus, 8 Plus, 10 dan ke atasnya itu di harga 100.000. Kayak gitu ya. Oke, next kita dapat dari Katarina Rosa. Oke, pertanyaannya kayak gini. Pernah lihat di TikTok bisa nambah kapasitas internal, biayanya berapa ya Kak? Oke, untuk penambahan kapasitas internal itu bener banget bisa ditambah, cuman ada resikonya. Yang pertama itu bisa menyebabkan mati total.
Nah, kenapa bisa menyebabkan mati total? Itu karena antara IC NAND dan IC CPU itu berdekatan. Jadi ditakutkan ketika kita lepas IC NAND-nya, IC CPU-nya akan rusak dan bisa menyebabkan mati total. Nah, akan tetapi jika iPhone kalian mati total, nah itu malah bisa kita ganti IC NAND atau bisa kita tambah kapasitasnya sekaligus. Dan sekaligus kita perbaiki IC CPU-nya. Jadi dua-duanya itu dipasang bareng dan itu malah bisa menyebabkan iPhone kalian nyala lagi. Kayak gitu ya. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, sekarang kita dapat pertanyaan dari Joy Harais 05. Oke, pertanyaannya kayak gini. Kalau benerin iPhone 11 yang matot, berapa kak? Oke, untuk iPhone yang matot atau hancur lebur, untuk pengecekannya itu gratis guys, jadi nggak bayar apa-apa. Dan pengecekannya itu gratis. Jadi untuk yang matot berapa itu nanti tergantung setelah pengecekan. Jadi prosedurnya itu ketika kalian ngirim iPhone ke kita, itu kita cek dulu keseluruhan, mau itu matot, mau itu hancur lebur, asalkan mesinnya masih bisa nyala, itu kita kasih biaya gratis. Nah, setelah pengecekan itulah baru nanti kelihatan. Semisal iPhone 11 kakaknya matot karena konsleting, itu baru kita kasih biaya. Atau semisal iPhone 11-nya itu matot karena baterai, nah itu baru kita masih biaya. Seperti itu ya. Yuk kita next. Oke, sekarang kita dapat pertanyaan dari Ari Solihin. Pertanyaannya kayak gini. Kalau untuk update iOS dari 14.0 langsung ke iOS 15 tanpa update ke 14.6, nggak apa-apa kan Min? Oke, sebenarnya nggak apa-apa asalkan update iOS-nya itu tidak menggunakan WiFi atau jaringan data, karena ditakutkan itu malah akan merusak bagian IC kalian. Jadi aku saranin gunakan yang namanya iTunes. Dan kalau bisa ketika Kak Ari Solihin ini update ke iOS 15, itu di backup dulu datanya. Caranya udah ada di video sebelumnya dari kita, cara backupnya, dan cara update-nya itu juga udah ada di video sebelumnya. Jadi kalau bisa di backup dulu, karena sering banget kejadian kalau misal update-nya tuh jangkauannya jauh nih, dari 14 ke 15 itu termasuk jauh, itu biasanya datanya akan hilang. Jadi kita saranin untuk di backup dulu ya, kayak gitu. Yuk next. Sekarang kita dapat pertanyaan dari Reta_Siu14. Pertanyaannya, kenapa kak iPhone X saya sering panas ya? Oke, untuk iPhone X itu memang iPhone-nya itu agak sering lebih, maksudnya sering banget panas daripada series iPhone X yang lain. Misal iPhone XS, XR, atau XS Max, itu emang iPhone X itu agak lebih sering panas. Cuman panasnya itu wajar atau enggak. Jadi semisal iPhone-nya itu panasnya nggak wajar, itu ada kemungkinan pernah jatuh atau pernah terkena air, atau bisa jadi baterai health-nya tuh udah turun. Dan kita saranin itu segera diganti atau segera dicek dulu ke tempat servis terdekat, karena ditakutkan nanti malah merusak bagian mesin. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kalau IC itu biasanya rusak karena terlalu panas. Jadi kita saranin kakaknya dicek dulu kira-kira panasnya itu penyebabnya apa, karena takutnya itu malah terjadi kerusakan di bagian mesinnya. Karena banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di Instagram, jadi kita akan membagi video ini menjadi 2 part, dan part 2-nya itu pasti akan segera diupload ya. Jadi sabar ya.